Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para dosen pembimbing dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Pande Gede Sasmita Juliantoro, SSI MSI. Pembimbing 2, Ibu Dr. Sains Widi Astuti, Eskel MSI, serta teman-teman yang saya cintai. Izinkanlah saya di sini untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Aktivitas Antibakteri Ekstrakarang lunak Sinularia sp terhadap bakteri Vibrio parahemolyticus oleh saya sendiri, Rahel Regina Manurung, NIM 1813511031. Yang pertama ada pendahuluan. Adapun latar belakang yang saya ambil, yaitu terumbu karang merupakan sumber daya laut yang memiliki habitat di wilayah iklim tropis, menurut Arini 2013. Ekosistem terumbu karang memberikan manfaat ekologis seperti penahan gelombang, tempat pertumbuhan ikan karang, menurut Ramadan et al. 2017, serta memiliki manfaat ekonomis juga seperti daerah rekreasi dan penangkapan ikan, menurut Madani et al. 2012. Karang lunak merupakan salah satu kelompok bentik utama dari terumbu karang, menurut Papier et al. 2019, di mana karang lunak ini selalu hidup berdampingan dengan terumbu karang, karena karang lunak memerlukan tempat untuk atau substrat sebagai tempat hidupnya. Genus Sinularia termasuk salah satu genus karang lunak yang mendominasi di wilayah perairan Indonesia menurut Ardiansyah et al. 2013 dan Dewanto et al. 2019. Adapun karang lunak diketahui memiliki aktivitas biologis yang bervariasi seperti anti jamur menurut Kamada et al. 2018, anti-inflamasi menurut Hasiao et al. 2015, antibakteri menurut Zubair et al. 2018, anti kanker menurut Bio et al. 2014, dan antioksidan menurut Bio et al. 2015. Nah, genus Sinularia ini diketahui memiliki potensi kandungan antibakteri menurut San et al. 2012, Roe et al. 2016, dan Salanggon et al. 2020. Adapun menurut penelitian dari Devi et al. 2011 dan Setianingsih et al. 2012, ekstrak karang lunak genus Sinularia sp ini memiliki aktivitas penghambatan yang paling efektif dibandingkan jenis karang lunak lainnya seperti Neptea sp, Sene sp, ataupun Sarkopitan sp. Nah, dari penelitian Tamal et al. 2018, ia menyatakan bahwa kandungan antibakteri yang dimiliki oleh Sinularia sp ini berupa terpenoid dan juga steroid. Kemudian, bakteri Vibrio parahemolyticus. Bakteri ini merupakan bakteri yang dominan ditemukan di lingkungan estuari, lingkungan laut, dan juga pesisir, menurut Letchmanan et al. 2014. Adapun bakteri ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada budidaya laut seperti budidaya ikan, udang, dan juga kerang, menurut Lee et al. 2019. Nah, pengujian dari aktivitas antibakteri menggunakan ekstrak karang lunak Sinularia sp terhadap bakteri Vibrio parahemolyticus ini belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Menurut Tinambunan et al. 2012, resistensi bakteri patogen yang telah terjadi saat ini menjadi sumber masalah utama yang ada di dunia. Resiko timbulnya resistensi bakteri ini dapat disebabkan oleh penggunaan antibiotik secara terus-menerus yang berasal dari bahan kimia, menurut Pratiwi et al. 2017, sehingga sangat diperlukan adanya penelitian atau pencarian antibakteri baru yang terbuat dari bahan-bahan alami. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak karang lunak Sinularia sp terhadap bakteri Vibrio parahemolyticus. Ada perumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil berdasarkan latar belakang yaitu apakah ekstrak karang lunak Sinularia sp memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap bakteri Vibrio parahemolyticus. Selanjutnya,
berapa kadar ekstra karang lunak Sinulardia sp yang paling efektif sebagai antibakteri bagi bakteri Vibrio parahemolyticus. Kemudian adapun tujuan yang diambil berdasarkan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui potensi ekstra karang lunak Sinulardia sp sebagai antibakteri terhadap Vibrio parahemolyticus. Yang kedua, untuk mengetahui kadar ekstra karang lunak Sinulardia sp yang paling efektif sebagai antibakteri bagi bakteri Vibrio parahemolyticus. Kemudian manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi terkait antibiotik yang berbahan dasar alami untuk mengobati penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri Vibrio parahemolyticus yang rentan akan resistensi. Kemudian batasan masalah. Adapun batasan masalah yang saya ambil, yang pertama, penelitian ini hanya menguji aktivitas antibakteri ekstra karang lunak Sinulardia sp. Yang kedua, objek yang diuji dalam penelitian ini yaitu hanya bakteri Vibrio parahemolyticus. Kemudian yang ketiga, penelitian ini tidak menganalisis faktor geografis ataupun oceanografi terkait proses pengambilan sampel karang lunak. Kemudian selanjutnya ada tinjau pustaka. Yang pertama yaitu karang lunak Sinulardia sp. Genus Sinulardia sp ini menurut Van of Wegen 2000 merupakan salah satu karang lunak yang hidup dominan di wilayah perairan Indonesia. Kemudian warna tubuh dari koloni Sinularia ini sangat dipengaruhi oleh zooxanthellae yang bersimbiosis dalam jaringan endodermal Sinularia. Adapun gambar di sebelah kanan merupakan penampakan dari karang lunak Sinularia sp yang diambil dari jurnal Salanggon et al. 2020. Selanjutnya, bakteri Vibrio parahemolyticus. Bakteri Vibrio parahemolyticus ini termasuk ke dalam golongan bakteri gram negatif yang berbentuk batang. Dia tidak memiliki spora, bersifat motil, dan juga anaerob fakultatif. Bakteri ini termasuk salah satu spesies bakteri yang masuk ke dalam famili Vibrionaceae. Nah, menurut De Paula et al. 1990 dan juga Watkins Cabelli 1985, suhu menjadi salah satu faktor yang sangat mengontrol jumlah Vibrio parahemolyticus ini di lingkungan, di mana pada suhu yang optimal antara 10 hingga 30 derajat akan menyebabkan jumlah Vibrio parahemolyticus ini menjadi meningkat di perairan. Selanjutnya antibakteri. Antibakteri ini merupakan senyawa yang dapat menghambat ataupun membunuh dari sel bakteri patogen. Adapun menurut Barton dan Engelke 2004, antibiotik yang baik itu harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak menimbulkan kerusakan pada inang, tidak menimbulkan alergi, tidak dapat atau bahkan membunuh atau dapat membunuh mikroorganisme patogen, dan juga membunuh mikroorganisme patogen sebelum ia mengalami mutasi dan juga sebelum ia resisten terhadap antibiotik. Dan juga yang terakhir harus efektif, yaitu mampu bertahan di dalam jaringan tubuh dalam waktu yang lama. Untuk mekanisme antibakteri sendiri, itu yang pertama ada antibakteri itu mengganggu ataupun merusak sel bakteri. Ia juga menghambat sintesis dinding sel dan juga protein, serta mengganggu biosintesis dari asam nukleat. Kemudian senyawa antibakteri ekstra karang lunak Sinularia sp ini berdasarkan hasil penelitian dari Salanggon et al. 2020 ditemukan bahwa Sinularia sp mengandung senyawa metabolit flavonoid, saponin, alkaloid, dan juga steroid. Kemudian konsentrasi hambat minimum. KHM atau konsentrasi hambat minimum dapat diartikan sebagai konsentrasi minimal yang diperlukan suatu senyawa antibakteri agar dapat menghambat pertumbuhan suatu bakteri tertentu menurut Forbes 2007. Adapun kriteria daya hambat bakteri menurut Hapsari et al. 2015, di sini dalam diameter zona hambatnya lebih dari 20 milimeter itu termasuk memiliki daya hambat yang sangat kuat. Sementara jika diameter zona hambatnya hanya 0 sampai 5 mm itu masuk kategori konsentrasi hambat minimumnya itu lemah. Selanjutnya yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama untuk waktu dan tempat.
Waktu dan tempat yang saya rencanakan dalam pengambilan sampel karang lunak ini dilakukan pada tanggal 25 September tahun 2021 yang berlokasi di sekitar perairan Grogak, Kabupaten Bloleng, Provinsi Bali, seperti yang terlihat dalam peta penelitian. Selanjutnya alat dan bahan. Nah, alat dan bahan di sini yang saya tunjukkan adalah alat dan bahan yang akan saya gunakan baik dalam pengambilan data lapangan ataupun analisis data di laboratorium. Alat yang akan digunakan yaitu cawan Petri, tabung reaksi, kertas saring, inkubator, timbangan, api Bunsen, termometer, pH meter, alat selam, sesi disk, pinset, vakum rotary evaporator, vakum Ose, Erlenmeyer, autoclave, mikropipet, corong, refraktometer, GPS, icebox, gelas ukur, dan juga kamera bawah air. Adapun bahan yang akan saya gunakan yaitu tentunya ada sampel dari Simularia SP, kemudian media TCBS sebagai media selektif pertumbuhan dari bakteri Vibrio, kemudian ada es, ada Aquades, ada etanol 70% serta isolat bakteri Vibrio parahemolitikus. Selanjutnya ada metode pengambilan data. Pengambilan sampel karang lunak Simularia SP ini diperoleh atau diambil dari perairan Grogak, Kabupaten Buleleng, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana sampelnya akan diambil dari karang lunak yang terletak kurang lebih pada kedalaman 10 meter dengan bantuan alat selam. Nah, jika sudah ditemukan, dan dalam metode ini kita menggunakan metode purposive sampling, di mana saya akan menelusuri dasar dari perairan, kemudian jika ditemukan karang lunak Simularia SP, akan dipotong sebanyak 5 cm menggunakan pisau steril. Kemudian karang lunak apa sih yang akan diambil, yang bagaimana? Yaitu karang lunak yang sehat, di mana menurut Abu Bakar et al., karang lunak yang sehat ini memiliki warna yang cerah tanpa adanya kerusakan pada jaringan. Kemudian setelah diambil sampel lalu dimasukkan ke dalam plastik putih etilen yang diisi dengan air laut, kemudian diletakkan ke dalam cool box untuk menjaga kesegaran dari sampel yang sudah kita ambil dari laut. Kemudian ada maserasi dan ekstraksi Simularia SP. Maserasi dilakukan dengan mengambil sampel karang lunak sebanyak 1.200 gram. Selanjutnya, apa sih proses maserasi? Nah, proses maserasi ini adalah proses yang dilakukan dengan cara merendam sampel karang lunak Simularia SP dengan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 1:2 yang dilakukan selama 2 kali 24 jam. Kemudian akan disaring menggunakan kertas wetman nomor 42. Selanjutnya dilakukan proses evaporasi dengan vakum evaporator hingga nantinya akan diperoleh ekstrak karang. Nah, saat menggunakan vakum evaporator diusahakan suhu maksimalnya itu mencapai 40 derajat Celcius saja. Untuk pembuatan konsentrasi ekstrak Simularia SP, larutan konsentrasi akan dibuat ke dalam 4 kategori, yaitu konsentrasi 12,5%, konsentrasi 25%, 50%, serta 100%, di mana masing-masing nanti dibuat dengan cara melarutkannya atau mencairkannya dengan Aquades. Kemudian untuk kontrol positif dan juga negatif, adapun kontrol positif merupakan larutan yang dianggap mampu menghambat dari pertumbuhan bakteri, sehingga di sini saya menggunakan antibiotik ciprofloxacin 40 ppm, sedangkan kontrol negatif adalah larutan yang dianggap belum mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi saya menggunakan larutan Aquades. Selanjutnya untuk pengujian aktivitas antibakteri ekstrak karang lunak Simularia SP ini sendiri, yang pertama dilakukan sterilisasi alat. Sterilisasi alat seperti cawan Petri, Erlenmeyer, gelas ukur itu menggunakan autoclave, sedangkan alat-alat yang terbuat dari logam akan menggunakan api Bunsen. Kemudian untuk pembuatan media TCBS, media TCBS ini adalah media untuk pertumbuhan bakteri Vibrio, di mana media TCBS adalah media yang selektif, akan dibuat sebanyak 20 mili dengan mencampurkan 1,78 gram
bubuk TCBS, dan dicampurkan dengan air laut steril sebanyak 20 ml. Selanjutnya ada peremajaan dan pembuatan suspensi bakteri Vibrio parahemolitikus. Peremajaan dilakukan dengan cara mengambil satu ose bakteri, kemudian diinokulasi ke dalam medium TCBS miring, lalu diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37 derajat selama 24 jam. Lalu suspensi dibuat dengan cara mengambil satu kultur murni bakteri uji, lalu akan diinokulasikan ke dalam tabung reaksi yang masing-masing berisi 5 mili NaCl 0,9%, kemudian akan divortex hingga homogen. Kemudian selanjutnya untuk uji aktivitas antibakteri, di sini uji aktivitas antibakteri akan dilakukan dengan menggunakan metode disk diffusion agar, di mana saya akan menggunakan paper disk, di mana nanti paper disk yang akan diukur zona bening, akan diukur zona beningnya untuk menentukan zona hambat. Kemudian pengamatan dan analisa data seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, zona hambat itu dapat dihitung dengan cara mengukur zona bening yang ada di paper disk yang digunakan. Untuk pengukuran zona bening dapat dilakukan menggunakan jangka sorong. Kemudian data yang telah didapatkan selanjutnya akan dianalisis secara statistik menggunakan persamaan regresi linier. Selanjutnya, untuk penentuan nilai KHM atau nilai konsentrasi hambat minimum akan digunakan dari konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, dan 100%, di mana KHM ini merupakan konsentrasi terkecil yang masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen Vibrio parahemolitikus ini dari 4 larutan konsentrasi yang telah dibuat sebelumnya. Sekian presentasi proposal penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.